Orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya sih nggak ada bete-nya. Hidupnya tuh nggak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Nggak ada orang beriman rugi. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Allah menyebutkan 3 varian ujian kan. Ba'sa, dharra, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain. Bukankah Allah bilang wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar, kalau dia sabar. Ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lah gitu. Dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Sebelum kita memanggil netizen. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin memberikan kebaikan buat hambanya, maka yang pertama Allah bimbing itu adalah hatinya. Sehingga kalau kita ngecengin seseorang, yang kita targetin tuh jangan orangnya. Karena kalau kita deketin orangnya tapi jauh dari pemilik hatinya, kita nggak akan dapat apa-apa. Makanya saya sering nanya, lebih mending mana nih? Dekat sama orangnya atau lebih dekat sama pemilik hatinya? Kalau dekat sama pemilik hatinya, berarti kadang kita harus ngejauhin dulu tuh cewek. Cara ngejauhinnya, putusin. Karena kalau kita tetap pacaran, berharap dekat sama dia, tapi kita kehilangan pemilik hatinya. Kalau pengen dapat ridho dari pemilik hatinya, kadang kita harus ngejauhin orangnya. Kalau kita pengen bahagia dalam hidup, tips sederhana pertama itu adalah hidup kita ini Allah yang ngurus. Maka udah percaya aja sama Allah. Apapun yang Allah suruh, lakukan saja. Gak mungkin perintah Allah itu membuat kita rugi. Apapun yang Allah larang, tinggalkan saja. Gak mungkin yang Allah larang itu menguntungkan kita. Gak mungkin. Kalau Allah ngelarang sesuatu, pasti itu ngerugiin kita. Dan kalau Allah nyuruh sesuatu, pasti itu nguntungin kita. Percaya aja sama Allah. Nanti Allah arahin kemana aja hidup kita, terserah Allah mau mengarahkan kemana. Aduin aja dulu, ya Allah saya ada masalah kayak gini, udah tenang. Begitu kita udah ngadu ke Allah, tenang aja. Tinggal kita tunggu bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah kita. Dan caranya selalu bikin kita takjub. Cara yang kadang-kadang kita gak pernah menduga-duga.